menguatkan bahwasannya apa-apa yang kita sedekahkan itu bisa bertambah. Itu gimana caranya? Ngasih aja nggak usah dipikir. Saya paling apa ya, kalau saya lihat orang-orang itu setiap mau beramal itu kan ditafsiri orang. Penafsirannya gini, kamu mau ngamal aja kamu lihat-lihat kan serba salah. Nggak ngamal juga dirasain, ngamal juga nanti dibilangin. Bahkan ada yang ngamal di masjid, bapak ini memberikan donatur sekian puluh juta, kan tidak luput dari the power of bacot tadi. Iya. Kalau aku begini, ketika aku harus mengeluarkan sesuatu atau bahasaku, ketika aku harus melempar sesuatu ke semesta, aku lakukan dengan caraku sendiri, lewat tanganku sendiri. Jadi sesuai dengan daya dan upaya aku sendiri, secara langsung, dan nggak usah disiarkan. Secara sirih ya? Nggak usah disiarkan. Dan kita melakukan kebaikan itu nggak harus ngasih sesuatu ya, barang atau duit itu enggak. Banyak hal yang bisa kita lakukan gitu, dengan kemampuan kita, dengan pemikiran kita, dengan ide-ide kita, itu bisa. Jadi nggak harus kita, gitu ya. Betul. Jadi nggak harus berupa materi. Iya, berupa duit. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu, udah lakukan aja, nggak usah dipikirin dampaknya, nggak usah dipikirin apa manfaatnya untuk kita. Nah, yang selanjutnya ini saya sering melihat ada orang dermawan, ya kan, sering melakukan kegiatan yang berbau amal, sedekah. Itu saya lihat mereka melakukan itu kok tidak tambah miskin, tambah semakin menjadi-jadi hartanya. Jadi yang saya mau tanyakan, apa sih keajaiban bersedekah itu? Keajaiban bersedekah ya, di agama itu, di semua agama itu juga mengajarkan yang sama. All religion sama. Bersyukurlah, maka nikmatmu akan aku tambah. Nah, cara bersyukurnya gimana ya kan? Awalnya menungso ya. Cara bersyukurnya ya dengan cara itu, memberikan dampak kebaikan kepada sesama manusia, melakukan banyak dharma kepada sesama manusia. Karena Tuhan itu tidak perlu diberikan apa-apa, Dia itu punya semuanya. Dia sudah memiliki semuanya, Dia tidak perlu apapun, Dia tidak perlu pengakuan, Dia tidak perlu apapun dari manusia, karena Dia pemilik dari semuanya ini. Nah, cara bersyukur yaitu melakukan banyak kebaikan kepada siapa ya? Kebaikan kepada seluruh isi alam semesta, ya, kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada binatang dan segala macam yang ada di sekitar kita. Semua. Makanya bersyukurlah, cara bersyukur dengan melakukan banyak kebaikan. Dengan begitu nikmatmu akan aku tambah. Itu sudah jadi Tuhan. Ini pengalaman pribadi aja. Uang itu seperti udara, dia ada di mana-mana gitu ya. Itu saya pakai semacam kayak self talk begitu ya Bu ya. Itu saya lama nandurnya itu sampai 1 tahun lebih kayaknya. Ini luar biasa ternyata Bu. Banyak yang nawarin investasi, jangan Indomaret, Alfamart, smelter segala macam. Ternyata bukan main kekuatan self talk pikiran manusia begitu. Situlah saya percaya the power of cocot itu. Ya bukan hanya the power of cocot, cuman aku jadi melu-melu ya. Lelek cuma ngomong doang, ngomong doang, tapi tidak dirasakan, tidak digambarkan. Yo akan jadi omongan doang. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, karena begitu ngomong itu kan kalau dirasakan tuh. Iya betul. Tuhan, aku pengen 1 juta. Terus DGN kita gambarkan duit 1 juta tumpuan, duit 100 juta. Ini tidak digambar. Itu bukan halusinasi ya Bun ya? Ya lek orang mau ngarani halusinasi ya itu bisa jadi bagian dari halusinasi. Itu tergantung dari sudut pandang mana dia melihat. Sebagian orang itu mengharamkan loa juga. Gitu ya. Ada yang loa itu haram. Iya benar. Karena menyekutukan Tuhan tadi katanya. Tapi ya tergantung. Oke. Tapi
berarti orang sekarang itu bisa atau sangat bisa memberdayakan pikirannya. Benar. Nah, itu ada ilmunya, itu bisa dipelajari gitu. Ada bukunya, ada kelasnya, ada seminarnya, dan itu bisa dipelajari. Dan sudah terbukti dari zaman dulu sampai sekarang kekuatan pikiran itu luar biasa. Karena nenek moyang kita itu sakti-sakti juga dia menggunakan kekuatan pikiran. Jadi misalnya orang sakti dalam konteks kayak orang-orang zaman dulu, aku nggak percaya. Saya meyakini bahwasannya ilmu spiritual atau ilmu apapun itu ada. Tapi untuk era sekarang ya bisa dihitung dengan jari. Iya. Dan sekarang kan orang lebih mudah memberikan pengakuan keakuan. Aku. Nah, itu saya makin tidak yakin malah dengan mereka yang memberikan Ada keakuan. beberapa orang yang memang oleh Tuhan itu diberikan gift. Ada, aku percaya. Sama. Dan aku pernah lihat sendiri juga. Tapi biasanya orang-orang seperti itu silent ya. jadi nggak berkoar-koar, Benar. malah Sepakat, sembunyi entah di mana, karena dia mempunyai tugas khusus, dia diberikan gift karena dia mempunyai tugas khusus dan tidak akan berkoar-koar. Benar. Sepakat saya. Tapi ada satu hal, memang garis hidup kita itu sebenarnya sudah ditentukan di awal. Jadi misalnya, ya oke, jatahmu itu sak genggam. Ya ketika apapun daya upaya yang kita lakukan itu ya nanti hasilnya segenggam. Tapi jatahnya 5 genggam, ya. Taruhlah daya upayanya santai-santai kayak tadi di oma seneng-seneng karo bojone karo anake, nyambut gawe sesuai dengan hobi, jadi nggak memberatkan. Tapi jatahnya 5 genggam ya 5 genggam. Wah, karena di jatah-jatah gitu, terus apa gunanya kita berusaha, Bu? Karena kita nggak tahu jatah kita itu berapa, makanya harus berusaha, berupaya. Oke. Kalau misalnya kita tahu jatahnya sak genggam, manusia diberikan kemampuan untuk bisa melihat. Oh ya wes aku santai-santai wae karena jatahku cuma segenggam. Makanya aku karo Gusti Allah ditutup. Supaya semua orang itu berlomba-lomba untuk memberikan daya upaya terbaiknya untuk kehidupan. Saya 5 genggam ya 5 genggam. Wah, karena di jatah-jatah gitu, terus apa gunanya kita berusaha, Bu? Karena kita nggak tahu jatah kita itu berapa, makanya harus berusaha, berupaya. Oke. Kalau misalnya kita tahu jatahnya sak genggam, manusia diberikan kemampuan untuk bisa melihat. Oh ya wes aku santai-santai wae karena jatahku cuma segenggam. Makanya aku karo Gusti Allah ditutup. Supaya semua orang itu berlomba-lomba untuk memberikan daya upaya terbaiknya untuk kehidupan. Nah, sebelum ke Mas Rozi, supaya orang terbebas dari keserakahan materi, apa solusinya? Solusinya urip sak dermo wae. Urip sak dermo berarti nggak boleh punya mimpi yang besar dong. Mimpi yang besar itu harus, ya. Tapi kita boleh bermimpi, tapi ya itu tadi harus realistis, ya. Harus realistis dan kita harus tahu batasannya. Misalnya nyambut gawe ini kita itu, aku nih contohnya ya, aku oke. Nyambut gawe itu cuma dodolan kain. Gitu. Terus aku naruhnya juga di satu galeri di Jakarta. Nah, itu kan kita bisa ngukur. Misalnya aku dodolan kain, mari ngono naruh cuma satu galeri di Jakarta. Tiba-tiba aku pengen duwe oma sing gedung magrong-magrong dengan nilai belinya itu 15 miliar. Masuk akal enggak? Ya bisa misalnya aku tiba-tiba oleh jodoh wong sing sugih gitu. Tipis kemungkinan. Tapi secara realita dengan apa yang aku kerjakan itu kan sangat nggak mungkin. Makanya kita boleh punya mimpi setinggi langit, tapi harus tetap sesuai dengan realitas yang ada, sesuai dengan daya yang kita berikan, sesuai dengan besarnya upaya yang kita berikan. Jadi kita harus punya kecukupan nih.
dengan dayaku yang gini, dengan upayaku yang gini, berarti ya kurang lebih kita yang harus bisa mengukur gitu. Supaya ketika itu tidak tercapai, awal dia nggak gendeng gitu. Lantas ini Bunda, ini kembali lagi tadi antara orang berspiritual dan supranatural itu kan jelas beda, sesuai yang Bunda paparkan. Ini saya mau tanya, mungkin Bunda tahu ciri-ciri orang yang mengidap sakit spiritual itu seperti apa? Ya, kayaknya ada sakit spiritual ya. Jadab. Ada jadab. Ya, orang-orang yang sakit seperti itu biasanya identik dengan kehaluan yang sangat ya. Ketika dia sudah berani memposisikan dirinya itu sejajar dengan Tuhan. Aku tak noto kalimat khawatir dihujat banyak orang. Kayak misalnya begini, oke, akan ada tsunami. Tsunami gara-gara BMKG ya pertama yang ya. Tapi akhirnya kan dikembangkan dan segala macam. Oke, akan ada tsunami segini besar. Terus akan ada banjir bandang menghabiskan berapa kelurahan dan segala macam. Ya itu boleh-boleh saja based on data. Lek BMKG kan kurang lebih awake dhewe wis paham lah ya, secara keilmuan, teknologi dan segala macam mereka punya. Bisa dirasionalkan. Tapi kalau kita ini dengan alasan oh ya karena sudah oleh kisi-kisi dari Tuhan atau oleh kisi-kisi dari segala hal lah ya, dari segala sumber. Yo lek menurutku itu DE sudah berani mendahului Tuhan. Ya toh, karena itu yang menentukan nanti itu terjadi atau tidak terjadi kan ya tergantung Tuhan. BMKG itu cuma bisa meramalkan berdasarkan teknologi, berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka punya. Dengan tujuan apa BMKG kasih? Supaya manusia-manusia ini aware, supaya hati-hati kan gitu, supaya mereka itu lebih mempedulikan lingkungan gitu. Lelek misalnya mas-mas, mbak-mbak dan segala macam itu tujuannya apa? Jadi menurutku ya itu bagian dari kehaluan spiritual. Untuk mereka kembali sehat gimana sebenarnya? Kembali sehat, wah itu harus dapat hidayah, harus dapat jamahan dari Tuhan itu.